meneruskan ya, melestarikan tradisi menenunnya, mulai dari satu orang kemudian berkembang, tumbuh menjadi 3, 5 dan seterusnya, dan alhamdulillah yang tadinya hanya dikembangkan oleh Bu Kurniati ini sekarang sudah ada di Kampung Tenun ini ada 19 rumah penenun di dalam Kampung Tenun ini. Memang tenun ini butuh rasa ya, jadi tenun ini butuh kalau perasaan lagi nggak mood, mungkin bisa jadi ya udah nggak lagi nenun gitu, atau misalkan kalaupun hasilnya bisa dikhawatirkan hasilnya nggak baik, jadi makanya kecepatan produksinya untuk menggunakan alat tenun gantung. Yang di belakang kita ini ada namanya alat tenun gantung. Ini satu tenun paling cepat itu bisa 3 hari ya, 3 sampai 4 hari untuk yang motif paling sederhana. Kalau yang ditambah tadi ada tabur, ada penggunaan benang emas, itu bisa sampai, bahkan ada yang sampai 1 bulan untuk yang kualitasnya bisa 2 pasang papa mama begitu. Nah, kalau kesulitan yang lain dirasakan memang terutama pemasaran, kita masih butuh perluasan pasar, karena mungkin bisa jadi kesadaran orang terhadap penggunaan kain tenun ini masih rendah ya. Belum tentu setiap rumah itu punya koleksi ya terhadap kain tenun. Kan mungkin dari sisi harga mungkin memang tentu tidak bisa dibandingkan dengan yang printing, yang penggunaan ATBM gitu ya, dengan kualitas yang tentu jauh dari alat tenun yang kita gunakan, alat tenun gantung ini. Harga juga sangat mahal misalkan dibandingkan dengan yang pasaran, tapi kalau kita lihat dari nilai tradisinya, kalau kita tahu prosesnya, seharusnya membeli sebuah kain tenun, pertama yang kita beli adalah nilai sejarahnya, tradisinya, budayanya. Tentu kita berharap masyarakat lebih paling tidak ginilah, satu rumah jangan sampai tidak ada satu kain tenun di dalam rumahnya. Bisa digunakan pada saat kawinan atau undangan atau acara-acara lainnya. Kisaran harga tenun di sini mulai dari 400.000 yang polos yang biasa sampai dengan 5 jutaan untuk yang lengkap ya. Untuk yang papa, mama, biasanya pasangan suami istri, ada selendangnya. Untuk pangsa pasar selain lokal ada juga pembeli lokal. Kemudian lintas kabupaten juga sudah masuk pangsa pasar mancanegara. Malaysia, kemudian Brunei, Australia, itu pernah yang bahkan sampai berkunjung ke sini untuk belanja kain. Ada juga yang dibeli oleh reseller ya, untuk bisa dipasarkan kembali di luar juga ada. Karena di sini sudah ada 19 rumah tenun, kemudian jumlah penenun di kampung kita cukup banyak sebenarnya, ada sekitar 50-an, teman tidak semuanya berproduksi memang. Dari setiap rumah yang memproduksi tenun itu di setiap bulannya bisa mencapai 40 helai rata-rata per bulan yang bisa dipasarkan ke luar. Jumlahnya sekitar itu. Tantangan regenerasi dalam tradisi menenun ini memang jadi satu PR bagi kita ya, jangan sampai tradisi menenun ini mati ditelan zaman gitu, karena orang lebih milih bekerja di luar di pabrik, menjadi buruh, tenaga karyawan lepas atau segala macam. Maka dari itu kami di sini melalui Bu Kurnia juga aktif untuk bisa mengajarkan kembali ke generasi muda
Jadi untuk anak-anak, remaja itu kita pastikan di sini untuk belajar tenun. Satu. Yang kedua juga melalui kemitraan. Jadi ada dari sekolah SMK, ada perguruan tinggi, bahkan dari beberapa mahasiswa dari kabupaten lain juga ada yang datang ke sini untuk magang untuk bisa belajar menenun. Tapi memang kalau untuk di dalam kampung tenun sendiri kita regenerasi melalui anak-anak remaja untuk diajarin menenun. Ya, baik. Antusiasme menenun memang masih menjadi tantangan ya bagi kita, karena tadi saya katakan mungkin bekerja di luar jauh lebih menjanjikan, misalkan dengan gaji tetap, rutin bulanan dan seterusnya. Sedangkan kita di sini mungkin kalau menenun itu kan tergantung pembelian gitu, tergantung penjualan. Maka ini akan berbanding lurus dengan promosi lah ya. Jadi maka dari itu kita angkat menjadi kampung wisata. Harapannya apa? Supaya jumlah kunjungan meningkat, otomatis jumlah ketertarikan terhadap produk itu juga semakin baik. Edukasi berjalan sehingga orang sadar bahwa membeli tenun ini adalah bukan hanya sekedar beli produk, tapi beli cerita, beli tradisi, beli budaya begitu, sehingga penjualannya juga meningkat. Harapannya apa? Bukan hanya sekedar meningkatkan ekonomi, tapi bayangkan bahwa ada tadi ketertarikan untuk orang kembali belajar menenun gitu ya, terutama untuk anak-anak generasi muda. Alhamdulillah kalau bahan baku memang belum bisa dipenuhi di dalam ya pastinya, karena ada produk-produk pabrikan kan, bahan benangnya gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan keterbukaan teknologi atau informasi sekarang, kita dimudahkan dengan pembelian online. Jadi selain ada agen-agen yang sudah menyediakan tetap ya, kita juga punya alternatif sekarang dengan pembelian secara online. Sementara memang masih offline, jadi ada yang pembeli rutin yang memang biasanya belanja di kelompok, tapi terbuka juga beberapa pengalaman belakangan ini sudah mulai online. Jadi sudah ada pesan tolong antar begitu, sudah mulai terbuka pangsa pasar online. Terima kasih. Memang pandemi memukul keras ya terhadap industri pariwisata dan UMKM. Pukulannya keras sekali, sampai boleh dibilang kami 0 kunjungan ya, 0 kunjungan ke kampung kita pada saat di awal-awal tahun 2020. Itu hampir drastis sekali. Penjualan otomatis terdampak sekali gitu kan. Tapi beriring waktu yang berjalan sekarang, kita mulai membangkitkan kembali promosi, kemudian event gitu ya. Alhamdulillah sekarang boleh dibilang mulai berangsur pulih ya. Bahkan kita berharap ada lompatan-lompatan setelah ini. Kemarin setelah peresmian rumah produksi, kita di kemitraan kita dari program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku, dari Kementerian PUPR menyediakan kami rumah produksi. Harapannya ini juga meningkatkan promosi ya terhadap keberadaan kampung tenun ini gitu. Ini